Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Bertemu lagi nih dengan saya Khair, Mamang Khair. Nah, depan saya kita sudah ada Red Sumatra, sudah ada Sweet Dream, dan ada potongan daun ini ya. Ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Beberapa hari ini saya itu ada video berseliweran di YouTube saya ya, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya kita bisa menumbuhkan aglonema dari daun ya, dari daun. Jadi ketika hanya cuma potongan daun aja kita taruh di tanam, nanti bisa muncul dan kemudian bisa besar segini. Perlu berhati-hati dan juga waspada ya. Apakah video tersebut bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya? Apakah juga ada jurnal penelitian ataupun pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia peragloniman ini yang pernah mempraktekkan hal tersebut. Soalnya menurut saya nih sangat susah, sangat hampir mustahil lah. Ya mungkin bisa jadi tapi kemungkinan itu sangat kecil ya. Kita ini menumbuhkan aglonema ini hanya dari daun, kemudian kita olesin apa, kita kasih vitamin B1 ataupun hormon, kemudian kita tancap aja pada media, kemudian tumbuh, itu kemungkinan sangat kecil ya, keberhasilannya itu sangat kecil, kecuali daun pancing ya, kecuali dia tetap bawa ros atau tetap bawa ada mata tunasnya, itu pasti berhasil ya, bukan pasti berhasil, kemungkinan berhasilnya tinggi pada hanya daun seperti ini kemudian kita tanam, itu kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Kenapa? Ya karena belum ada bukti nyata yang membuktikan bahwasanya aglonema ini hanya daun ini bisa ditanam ini kemudian dia tumbuh segede ini, kecuali secara kultur jaringan. Kalau menggunakan metode kultur jaringan saya baru percaya, karena dengan kultur jaringan kita bisa menumbuhkan baik itu daun, akar ataupun batang, itu kita bisa tumbuhkan. Jadi bagian aglonema semua ini bisa kita tumbuhkan secara kultur in vitro ya, secara kultur in vitro. Kalau secara konvensional saya sangat tidak percaya. Ya mungkin saja karena ini bisa muncul akar, tapi kan untuk dia memancing, untuk menumbuhkan batang, menumbuhkan tunas itu kan sangat butuh effort yang sangat berat, sangat besar, apalagi dia cuma ditampung oleh daun saja. Kalau kultur jaringan jelas dia menggunakan media yang sangat khusus seperti MS, Muragi-Skok ataupun LS, yang mana media itu yang diperuntukkan sangat khusus untuk kultur jaringan. Perawatan pun juga sangat berbeda dengan konvensional. Nah, saya di sini tidak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai kultur jaringan ya. Kalau kultur jaringan saya baru percaya bahwa ini bisa ditumbuhkan, tapi kalau secara konvensional saya sangat tidak percaya, kecuali ada sebuah video yang dari proses awal sampai akhir. Kalau cuma dipotong-potong strip kan itu bisa jadi bisa jadi dia ditempel akar tempel lah, dilem altikosin kan bisa jadi juga, ataupun dia muncul akarnya tapi dia mati, nggak bakal dia bisa jadi gedenya seperti ini. Pada kali ini saya juga akan memberikan tips nih, yaitu perbanyakan secara stek batang ya. Nanti kita potong beberapa ruas dari aglonema ini tanpa bawa akar, kemudian nanti kita juga ada culik induk. Makanya jangan skip, ikuti terus video ini ya sampai akhir biar tidak ada misinformasi. Oke, kita mulai. Yang pertama akan melakukan ini ya, perbanyakan cara stek batang ya. Kita potong nanti ada perluas. Nah, ini nanti tadi bekas potongan ini ya, tadi kita potong untuk biar lebih enak bagaimana cara belasannya. Nah, sebelum kita mulai potong, bahwasanya step aglonema itu setiap mata tunas itu pasti dia akan memunculkan daun lah. Misal kalau dia nggak ada daun, nanti bisa jadi muncul anaknya sih, bisa jadi muncul anak apabila dia tidak memunculkan daun. Ini ya contohnya ya, ini ada mata tunas ya. Setiap ruas itu ada mata tunasnya ya. Ini ada 1, 2, 3. Nah, ini tadi yang bekas itu kita potong, kita coba gini ya, muncul mata tunas lagi nih, ada 1 lagi ya. Nah, coba kita potong lagi ya kalau biar semakin bersih. Ini ada mata tunas lagi. Jadi setiap ruas itu dia ada mata tunas, setiap daun itu pasti ada mata tunasnya. Ini pun sampai atas juga pasti ada mata tunas juga, kecuali nanti di bagian yang muncul bunga itu biasanya nggak ada sih. Kalau yang bagian bunga itu nanti nggak ada mata tunasnya kalau udah ada pertumbuhan bunga, tapi selain itu pasti nanti bakal muncul mata tunas. Jadi kita itu bisa
menumbuhkan aglonema dari mata tunas ini. Jadi kita bisa potong per ruas ini ya. Jadi kita bisa potong antar ruas ini ya. Jadi ada 1, 2, 3. Nah dari satu ruas ini ya, itu nanti bisa memunculkan tunas ya, mata tunas. Jadi kan mata tunas. Nanti kita tanam tuh hanya kita potong tuh, dia nanti bakal muncul anakan dari situ. Dan nanti juga bisa memuncul akar ya. Jadi satu ruas ini dia juga berpotensi menumbuhkan akar. Jadi sebelum dia memunculkan tunas, biasanya itu akan memunculkan satu akar ataupun dua akar kecil-kecil. Itu untuk menunjang proses tumbuhnya dari tunas ini. Ini kan mata tunas, jadi dia itu nanti bakal muncul ke atas apabila dia sudah ada muncul akar. Ada juga kejadian belum muncul akar tapi tunasnya sudah muncul. Itu bisa juga. Gimana baiknya? Bebas saja. Yang penting kita potongnya jangan sampai kena mata tunasnya, jangan sampai kepotong ya. Nah, bisa kita potong satu ruas ataupun paling aman 2 ruas. Nah, kita ini ya, kita potong jadi berapa ya? Nah, ini kita jadi berapa nanti ya? Kita potong ini 1 ruas dulu. Jadi paskan di ruasnya ya. Ini di sini ya. Nah, ini sudah 1 ruas. Nah, kemudian bisa juga kita potong jadi 2 ruas nih. Jadi kita bawakan mata tunas 2. Jadi, nah, potong sini. Ini 2 ruas, ini 2 mata tunas. Jadi dari 2 ini ya, 2 mata tunas ini nanti bisa memunculkan 2 anakan. Wah, ini malah ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ini nanti bisa memunculkan anakan. Nanti di akhir video akan saya kasihkan contohnya bekasnya ya. Nah, kemudian ini yang disebut apa ya? Disebut perbanyakan perruas ya, antar ruas ya. Nah, kemudian apakah bisa kita bawakan ini pakai daun ya? Bawa daunnya bisa. Nah, kita coba bawakan daun ya. Jadi disebut mata ini daun pancing. Nih. Nah, ini. Nah, kalau ini kemungkinan berhasilnya tinggi. Nah, kalau ini ya, ini kan ada daun nih. Ada daun dan dia masih bawa batang. Dia masih bawa batu tunas. Nah, jadi kalau ini lebih cepat daripada yang tanpa daun pancing ya, karena kan ini untuk apa ya? Untuk menunjang pertumbuhannya kan harus menunggu akar tanpa ada bantuan yang lain. Nah, sedangkan ini ya, ini kan udah ada daun ini. Ini ada daun ya. Ini sudah ada mata tunas berapa ruas ini. Nah, daun ini berfungsi apa? Berfungsi sebagai pengganti ketika dia belum muncul akar. Nah, jadi dia juga membantu dalam penyerapan nutrisi. Jadi daun ini kan mempunyai seperti stomata itu kan, seperti stomata ya. Jadi pintu-pintu daun ya. Jadi bisa ini berfungsi sebagai juga masih memiliki fungsi fotosintesis ya. Jadi untuk menerima nutrisi dan dia juga bisa memacu pertumbuhan dari ini nanti untuk menumbuhkan itu. Jadi ini disebutnya sebagai perbanyakan daun pancing ya. Nah, kemudian ini sisanya. Nah, ini nanti juga bisa kita tumbuhkan. Nah, nanti bisa kita langsung tanam saja. Nah, ini kan ada bawa daun. Nanti ini masih bakal tumbuh ya nanti. Misal kita bawa berapa daun, kemudian nanti daunnya menguning itu hal biasa. Biasanya menguning itu daun bawah. Apabila menguning tuh ya wajar saja lah. Jangan terlalu kaget ya, karena kan ada yang bisa utuh, ada juga yang bisa menguning, memelihara pertumbuhan yang utama ya. Nanti udah muncul akar, nanti bakal muncul daun lagi, muncul anakan lagi, mata tunasnya pecah lagi. Ini untuk yang perbatangan stek ya. Ada yang ini tanpa daun pancing, hanya perwas. Ada juga yang ini daun pancing 1. Nah, ini daun pancingnya 4 ya. Selanjutnya kita akan ke perbanyakan culik induk. Selanjutnya kita akan melakukan ini ya. Kita akan culik induknya. Ini kan ada 2 ini ya. Ini induknya, ini anakannya. Nah, kita cobakan zoom ya biar lebih kelihatan. Nah, nanti kalau culik induk itu ya, kita angkat induknya aja. Kita angkat induknya. Nah, kita sisakan anaknya ini, yang 2 daun ini kan anaknya. Jadi kita nanti potong induknya tapi tetap kita bawakan akar. Jadi biar lebih enak kita gali sedikit ya. Nah, kita usahakan bawa bawa akarnya itu 5 atau 6 daun lah, untuk jaga-jaga biar dia nggak lonyet. Nih, jadi kita potong ya. Nah, ini namanya
culik induk ya. Nah, kita masih bawakan beberapa akar nih. Masih ada bawa akar nih. Nah, ini untuk nunjang ya, untuk nunjang berapa daun. Nah, ini. Jadi kita hanya mengambil saja induknya, tapi kita menyisakan anaknya di dalam sini ya. Nah, jadi anaknya sini. Nah, kalau ini nanti cepat juga. Jadi yang tadi baru kita ambil itu, yang baru kita ambil tadi itu, nah nanti itu bakal cepat menumbuhkan anakan. Dijamin pokoknya. Kalau ini keberhasilannya sangat tinggi. Jadi ya, nanti anaknya dari sini itu tumbuh. Nah, karena kenapa? Ini masih ada bawa anaknya ini. Nah, masih ada 2 daun dan dia juga tetap bawa akar. Jadi untuk pertumbuhan ataupun persentase kehidupannya itu sangat tinggi kalau kita culik induk. Nah, ini nanti bisa muncul ya, berapa tunas nanti itu bisa muncul anakan dari sini. Ketika misalnya ini nanti sudah muncul daun nih, sudah muncul anakan nih, misalnya sudah 2 daun atau 3 daun. Dan ini kan pasti daunnya kan juga nambah. Mungkin bisa 5 daun atau 6 daun. Nah, ini nanti tinggal kita panen. Nah, ini yang di anakan yang baru sini kita keep ya, kita simpan. Nah, yang ini kita potong, kita nanti bawakan akar juga. Cara pemanenan culik indo ya, ini menguntungkan, sangat menguntungkan. Jadi ini dipotong, ini disisakan, begitu lagi seterusnya, alurnya seperti itu juga. Nanti misal sini sudah ini kan, ini sudah daunnya juga sudah banyak. Nah, pasti muncul anakan lagi, pasti, pokoknya insya Allah pasti muncul. Nah, ketika sini sudah 2 daun 3 daun, nah ya sini nanti kita potong. Nah, alurnya seperti itu. Setelah itu ya, jangan lupa nanti diolesin pakai bisa menggunakan betadine ataupun diolesin pakai antrakol, merek pestisida lain. Nah, kalau ini saya menggunakan antrakol ya, salah satu fungisida. Diolesin ini fungsinya kan karena kan ini kan kita sudah potong ya, pastinya kan luka. Kalau luka itu kalau kita nggak tutup pasti bakal kemasukan bakteri ataupun jamur. Dari luka itu bisa muncul ya makhluk-makhluk lain kepada itu yang menimbulkan sakit. Untuk mencegah ataupun untuk meminimalisir terjadinya sakit tanaman, kita olesin, bisa pakai betadine, fungisida ataupun bakterisida. Banyak berbagai merek, tinggal ini yang punya apa, yang murahnya apa. Ini kita sudah melakukan ini ya, sudah melakukan perbanyakan tadi ya, ada perbanyakan stek batang sama culik induk. Nah, ini hasilnya ya tadi. Nah, mungkin buat apa tofunya kok ada pakai ini? Nah, ini kan kalau nggak pakai ini daunnya tadi ngelewer. Kenapa? Karena kan batangnya kita bawakan tadi kan cuma sangat kecil, malah sangat mepet ya. Nah, supaya dia itu tidak goyang kena angin ataupun kesenggol apapun nggak goyang, makanya saya kasih ini untuk mengunci biar daun ini tuh nggak gerak-gerak. Kalau dia semakin gerak itu berpotensi dia bakal busuk karena kan dia nggak punya akar, jadi belum kuat di bawah, posisi di bawah ini belum kuat. Jadi dia makanya dibantu pakai ini. Jadi biar untuk ngikat, biar untuk meminimalisir kegagalan. Ketika sudah seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah penempatan. Kita harus tempatkan di tempat teduh dan jangan sampai kena air hujan ya, sampai kurang lebih 1 minggu ya. Kalau kita sering kena air itu dia bakal cepat busuk. Jadi 1 minggu. Selama 1 minggu pertama kali kan kita udah kocor nih, kita udah kocor siram tuh, kita sudah kocor. Nah, kita tunggu dalam 1 minggu, baru 1 minggu kemudian baru nanti kita kocor lagi. Tapi jangan setiap hari kita kocor ataupun 2 hari sekali, jangan, karena nanti bakal rentan menyebabkan kebusukan ya, karena dia juga belum bawa akar. Nah, kalau untuk yang ini bonggol, kita cukup untuk spray aja, ya, karena dia bonggol itu belum membutuhkan banyak air, jadi cukup aja kita semprot air aja biar dia cepat patah ya, cepat pecah mata tunasnya. Hasil dari ini perbanyakan kita hari ini ada perbanyakan stek batang dan juga perbanyakan culik induk. Ini adalah contoh ya, contoh berapa dari tanian kita ya, masih banyak lagi tapi ini yang tak tampilkan aja sebagai contoh. Nah, ini dulu ini yang dari ruas ini dulu bisa kita cabut ya. Ini perbanyakan dari ruas ini dulu. Nah, saya bawa berapa ruas ya? 1 2 3, 3 ruas muncul 2 anakan. Ini akarnya pun baru segini. Nah, jadi apabila 1 ruas itu takut ya bisa bawa 3 ruas ataupun 4 ruas, itu mungkin lebih besar peluang keberhasilannya seperti ini. Ini 3 ruas, ini dari Aglonema Red Sumatera, dari perbanyakan ruas tadi, ruas batang. Nah, kalau ini dulu dari tanpa akar, ini daun pancing. Nah, ini dari daun pancing seperti tadi, ini dari daun pancing. Nah, ini kita dulu daun pancingnya masih aman ya, hanya daun pancing aja. Nah, ini kurang lebih 2 bulan. Nah, makanya daunnya ini masih kecil ya ini ya, karena 1 bulan pertama dia fokus untuk menumbuhkan akar. Ketika akar sudah tumbuh, baru dia memulai memproses untuk pertumbuhan ini daun lagi ya. Nah, nanti sebagai anakan lagi. Nah, ini juga, ini daun pancing juga sudah muncul ini ya. Nih,
daun apa sudah muncul jarumnya ya. Ya ada juga. Jadi seperti itu ya untuk kesempatan kali ini. Oke baik, itu tadi prosesnya ya. Ada perbanyakan secara stek batang, kita potong per ruas, ada yang satu ruas, ada yang beberapa ruas, dan kemudian kita tadi sudah melakukan culik induk ya. Selanjutnya nanti kita taruh di tempat yang teduh, jangan sampai kena matahari langsung ataupun kena air hujan ya. Nah biasanya tanda keberhasilan cuma ya istilah kata nih, istilah kata. Nah istilah kata misalnya kemungkinan berhasil tinggi dalam waktu 1 minggu itu daun itu tidak mengalami perubahan. Dalam waktu 1 minggu tuh ini nggak ada yang nguning, ini tuh tetap kokoh, diginin tetap kokoh, itu biasanya berhasil. Jadi ketika udah 1 minggu tuh udah ada kokoh, udah nggak ada yang daun kuning, udah ada yang lonyot, itu biasanya berhasil. Nah itu mungkin saja tips dan juga pengalaman yang telah saya lakukan ya, yang bisa saya bagikan ke dimanapun kalian berada. Bisa diikuti ya, bisa mengikuti dari saya ataupun mengikuti orang lain, karena setiap perawat aglonema itu, setiap pembudidaya aglonema itu pasti memiliki teori ataupun metode yang sama ataupun juga berbeda. Yang penting tanaman kita itu tumbuh subur ya, tapi tanaman kita tumbuh subur, kita yang punya juga sangat senang dan bahagia karena melihat tanaman ini. Oke, cukup sekian aja dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mengganjal yang masih di dalam benak pikiran, bisa kolom komentar aja ya, bisa komen di kolom komentar, komen sebanyak-banyak. Nanti kita sharing, nanti kita bikinkan videonya, ataupun mau tanya secara via chat. Oke, tetap semangat nih, selalu sehat dimanapun kalian berada. Jangan pernah berputus asa untuk bertani aglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.